Kontrol mulutmu, ubah hidupmu dalam keheningan. Bicara lebih sedikit, ungkapkan lebih sedikit, reaksi lebih sedikit, karena siapa yang menguasai mulutnya menguasai hidupnya. Keheningan adalah perisai para bijak. Kata-kata yang terlepas adalah racun bagi yang impulsif. Dalam video ini, Anda akan belajar 7 aturan historis untuk mengubah hidup Anda dalam keheningan, tanpa perlu membela diri, memamerkan diri, atau menjelaskan diri. Ini adalah kode. Kebanyakan orang berbicara terlalu banyak, menjelaskan terlalu banyak, menunjukkan terlalu banyak, hidup berusaha meyakinkan orang lain, tetapi lupa bahwa siapa yang benar-benar hidup tidak punya waktu untuk membuktikan apapun. Stoicisme mengajarkan sesuatu yang brutal. Apa yang Anda katakan dapat membebaskan atau menjebak Anda. Sebuah lidah yang tidak terkontrol dapat menghancurkan karier, pernikahan, persahabatan, dan impian. Tetapi keheningan yang tepat telah membangun kekaisaran dan dapat mengubah hidup Anda. Hari ini Anda akan memahami mengapa diam bisa menjadi tindakan yang paling kuat dan bagaimana hidup Anda berubah saat Anda mulai menjadi pribadi yang tertutup dan diam. Jadi mari kita mulai dengan aturan pertama. Bicara lebih sedikit, dengarkan 2 kali lipat. Epictetus sudah berkata, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut dengan alasan. Mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit." Berapa kali Anda menyesal karena berbicara terlalu banyak, karena menceritakan sesuatu yang tidak perlu diketahui orang lain, memberikan pendapat yang tidak diminta, atau mencoba membuktikan suatu poin yang, pada akhirnya, tidak mengubah apapun. Mungkin Anda sudah terlalu percaya pada kata-kata. Mungkin Anda percaya bahwa Anda perlu menjelaskan diri, menegaskan diri, membela diri. Tetapi kenyataannya adalah semakin banyak kita berbicara, semakin kita menyerahkan diri. Lidah, ketika terlepas, mengungkapkan kelemahan kita sebelum kekuatan kita memiliki waktu untuk matang. Stoicisme mengajarkan kebenaran yang tidak nyaman, tetapi membebaskan. Siapa yang berbicara lebih sedikit memahami lebih banyak. Siapa yang mendengar dengan perhatian menguasai lingkungan. Dan siapa yang mengamati dalam keheningan melihat dengan lebih dalam. Kebanyakan orang berbicara untuk mengisi kekosongan, untuk meredakan kecemasan, tidak tahu harus berbuat apa dengan keheningan. Tetapi keheningan, dalam filsafat Stoik, bukanlah kekosongan. Itu adalah ladang subur di mana kebijaksanaan ditanam. Disitulah pikiran mendengar apa yang ego sembunyikan. Apa yang Epictetus katakan tentang 2 telinga tidaklah kebetulan. Proporsi itu sudah merupakan pelajaran. Alam telah membentuk kita untuk mendengarkan 2 kali lipat dari yang kita bicarakan, tetapi keangkuhan manusia membalikkan logika ini. Kebanyakan ingin didengar, tetapi sedikit yang bersedia mendengarkan, dan karena itu, hampir tidak ada yang belajar. Keheningan adalah kuil di mana kebijaksanaan terbentuk. Dan masalah bagi mereka yang berbicara terlalu banyak adalah bahwa mereka tidak mendengarkan orang lain, juga tidak mendengarkan diri sendiri. Ketika Anda mendengarkan orang lain dengan perhatian, Anda belajar tentang mereka, tentang dunia, dan seiring waktu, bahkan tentang diri sendiri. Tetapi ketika Anda berbicara terlalu banyak, Anda menyabotase diri sendiri. Anda menyerahkan strategi Anda, mengungkapkan kelemahan Anda, memberi makan ego orang lain, dan membungkam refleksi diri. Ada kekuatan besar dalam mereka yang tahu untuk diam, bukan karena penyerahan, tetapi karena pilihan yang sadar. Keheningan orang bijak bukanlah ketakutan, itu adalah penguasaan, itu adalah ketepatan. Dia memilih momen yang tepat, kata yang tepat, ukuran yang tepat. Dan karena itu, ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan. Bicara lebih sedikit adalah lebih dari sekadar pengendalian diri. Ini adalah pengetahuan diri. Ini adalah memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan, tidak semua kebenaran perlu diungkapkan, dan tidak semua pikiran perlu menjadi suara. Beberapa ide diperkuat dalam keheningan, beberapa keputusan matang dalam penarikan, beberapa pertempuran dimenangkan hanya dengan tetap diam. Sesederhana itu. Anda tidak perlu selalu menjawab. Tidak perlu memperbaiki setiap kesalahan yang Anda dengar.
tidak perlu mengungkapkan semua yang Anda pikirkan. Terkadang, kekuatan sejati terletak pada mengamati dalam keheningan dan memilih momen yang tepat untuk bertindak. Jika Anda ingin memulai sekarang, lakukanlah uji coba. Dalam percakapan berikutnya, dengarkan lebih banyak. Amati nada, gerakan, apa yang ada di balik kata-kata. Tetap diam selama beberapa detik lebih lama dari biasanya. Jangan menyela, jangan mendahului, hanya dengarkan. Anda akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak Anda perhatikan. Menguasai bicara sendiri adalah salah satu tanda evolusi terbesar. Ini bukan tentang berbicara dengan indah, ini tentang berbicara dengan tujuan. Dan untuk itu, Anda harus terlebih dahulu belajar mendengarkan, karena keheningan tidak pernah mengungkapkan. Tetapi kata-kata yang terlepas seringkali adalah tembakan tanpa kembali. Aturan 2. Hidup lebih banyak, tunjukkan sedikit. Orang tidak perlu tahu apa yang Anda lakukan. Mereka tidak perlu tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dengan siapa Anda berada, apa yang Anda bangun. Dunia tidak perlu tahu, karena mengetahui terlalu banyak melemahkan Anda dan mengungkapkan terlalu banyak melemahkan Anda. Ada kekuatan tak terlihat dalam mereka yang belajar menyimpan untuk diri sendiri. Sebuah keanggunan yang diam dalam mereka yang hidup dengan intens, tetapi tidak membuat kebisingan. Kita hidup di era di mana semua orang ingin dilihat, di mana media sosial mengubah setiap gerakan menjadi pertunjukan, setiap pencapaian menjadi pengumuman, setiap rasa sakit menjadi panggung. Tetapi ada perbedaan besar antara hidup dan memposting bahwa Anda hidup. Cicero sudah berkata, kebahagiaan mencintai keheningan, dan dia benar. Siapa yang perlu membuktikan bahwa mereka bahagia mungkin masih mencari kebahagiaan itu. Siapa yang perlu mengumumkan bahwa mereka menang, mungkin hanya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak tersesat. Stoicisme mengundang kita untuk mengembangkan kehidupan interior yang mendalam. Sebuah kehidupan di mana persetujuan eksternal tidak lagi mengontrol tindakan kita. Di mana keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang suci untuk pematangan. Karena semua yang berharga tumbuh dalam kegelapan. Bonggol menembus tanah dalam keheningan, buah matang pada waktu yang tepat tanpa membuat kebisingan. Air menggerogoti batu dengan kesabaran. Dengan cara yang sama, pencapaian terbaik dalam hidup terjadi di belakang layar, jauh dari pandangan dunia, jauh dari penilaian, jauh dari kebutuhan untuk mendapatkan tepuk tangan. Tetapi ada tantangan nyata di sini, karena menunjukkan itu membuat ketagihan, menunjukkan memberi perasaan penting, suka memberi rasa nilai yang salah. Persetujuan dari orang lain menenangkan ketidakamanan, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Dan semakin kita menunjukkan, semakin kita bergantung, semakin sedikit kita bebas. Kebebasan sejati terletak pada tidak perlu terlihat sepanjang waktu. Terletak pada melakukan sesuatu yang besar dan menyimpannya untuk diri sendiri. Mencintai dalam keheningan, bekerja dalam diam, tumbuh ketika tidak ada yang melihat. Ada kedamaian besar dalam melakukan tanpa memberitahu, dalam hidup tanpa mengungkapkan, dalam mencapai tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena ketika Anda belajar untuk cukup pada diri sendiri, dunia kehilangan kekuatan untuk mengontrol Anda. Hidup lebih banyak dan menunjukkan lebih sedikit juga melindungi. Melindungi impian Anda yang masih rapuh. Melindungi kedamaian Anda yang menjadi sasaran mudah bagi mereka yang hidup dalam kekacauan. Melindungi hubungan Anda yang tidak lahir untuk menjadi tontonan. Melindungi bahkan kesehatan Anda, karena kecemasan untuk selalu menunjukkan membuat Anda sakit di dalam. Stoik tidak hidup untuk mengesankan. Mereka hidup untuk berkembang. Dan perkembangan tidak memerlukan penonton. Pikirkan sekarang. Seberapa sering Anda membagikan sesuatu yang Anda bangun dan itu gagal setelahnya? Berapa kali Anda menceritakan rencana dan itu mati sebelum lahir? Ini bukan tahayul. Ini energi yang terbuang. Ini adalah gangguan ego yang merusak disiplin pikiran. Karena ketika Anda berbicara terlalu banyak tentang apa yang Anda lakukan,
Anda menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk benar-benar melakukan. Dunia tidak perlu tahu bahwa Anda sedang berubah. Dia akan menyadarinya. Tidak perlu tahu bahwa Anda sedang tumbuh. Hasil Anda akan menunjukkan. Tidak perlu tahu bahwa Anda sedang damai. Keheningan Anda akan berbicara untuk Anda. Keindahan keheningan terletak pada hal itu. Dia melindungi apa yang nyata dan melarutkan apa yang sia-sia. Dan dalam dunia yang bising ini, hidup dengan cara yang tidak mencolok hampir merupakan tindakan revolusioner. Hidup lebih banyak, tunjukkan sedikit, hampir tidak ada. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kebijaksanaan. Bukan karena keangkuhan, tetapi karena rasa hormat kepada diri sendiri. Ingatlah, hal-hal yang paling berharga yang akan Anda jalani tidak perlu dibagikan. Mereka hanya perlu dirasakan dan dilindungi. Jika Anda memahami pesan ini, tulis di komentar. Kedamaian saya tidak perlu penonton. Dan simpan itu sebagai perisai. Aturan 3. Hindari berbicara tentang orang lain. Berbicara tentang orang lain itu mudah, mungkin terlalu mudah. Kita melihat kesalahan, kegagalan, sikap yang tidak kita setujui, dan segera muncul keinginan yang hampir tidak terkontrol untuk mengomentari. Tetapi apa sebenarnya yang kita cari ketika kita berbicara tentang kehidupan orang lain? Keadilan, pelampiasan, atau hanya sekadar pengalihan? Stoicisme tidak hanya mengajarkan kita untuk menguasai kata-kata. Dia mengajarkan kita untuk menjaga apa yang kita ungkapkan. Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut Anda akan kembali, dan seringkali kembali dalam bentuk rasa sakit, penilaian, atau penyesalan. Tentu saja ada orang-orang yang menyakiti, yang melakukan kesalahan besar, yang mengecewakan kita. Orang-orang yang jujur tampaknya layak untuk diungkapkan, dikritik, atau ditempatkan pada tempatnya. Tetapi apakah dengan berbicara tentang mereka kita mengangkat diri kita, atau justru merendahkan diri kita ke tingkat yang sama? Marcus Aurelius menulis, ketika Anda marah dengan kesalahan orang lain, ingatlah berapa kali Anda sendiri melakukan kesalahan. Kalimat ini, dengan sendirinya, sudah mengandung dunia kerendahan hati dan kesadaran diri. Berbicara buruk tentang orang lain mungkin tampak tidak berbahaya. Sebuah komentar di sini, kritik di sana, opini yang disamarkan sebagai kejujuran. Tetapi apa yang ini ungkapkan tentang kita? Mengungkapkan bahwa mungkin kita masih mencoba meredakan sesuatu yang ada di dalam. Mungkin ketidakamanan, mungkin frustrasi, mungkin hanya kesepian. Karena mengkritik orang lain seringkali adalah cara untuk tidak melihat diri sendiri. Dan ada sesuatu yang lebih halus dalam semua ini. Kebiasaan berbicara tentang seseorang tidak pernah terbatas pada orang itu. Itu membentuk cara Anda melihat diri sendiri. Itu membiasakan pikiran Anda untuk mencari kekurangan, dan perlahan-lahan Anda mulai melihat dunia dengan kecurigaan. Anda mulai merasa bahwa semua orang salah, bahwa tidak ada yang dapat dipercaya, dan yang lebih buruk, bahwa Anda selalu benar. Tetapi kenyataannya adalah siapa yang terus-menerus menunjuk jari pada orang lain umumnya sedang menghindari untuk menunjuk pada diri sendiri. Dan Stoik tidak menghindar dari diri sendiri. Epictetus berkata, alih-alih mengkritik orang lain, lihatlah ke dalam. Itu akan membawa kedamaian. Dan itu benar, karena ketika Anda berhenti menilai dunia, Anda mulai bekerja di tempat satu-satunya di mana Anda dapat membuat perbedaan nyata, di dalam diri Anda. Ada juga kekuatan moral dalam melindungi martabat orang lain, bahkan mereka yang tidak layak. Itu tidak berarti bersikap toleran. Itu berarti memahami bahwa apa yang Anda katakan lebih banyak mengungkapkan tentang diri Anda daripada tentang orang yang dibicarakan. Itu berarti memilih untuk mengangkat diri daripada membalas dendam, memilih kebesaran daripada kemarahan. Dan jujur, tidak ada kemenangan yang lebih sunyi daripada melihat seseorang yang telah menyakiti Anda dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena ketika Anda tidak berbicara, Anda tidak setara. Anda menjauh, Anda tumbuh. Berbicara lebih sedikit tentang orang lain juga merupakan cara untuk tidak mencemari diri sendiri. Karena gosip, meskipun dibungkus dalam kebenaran, mengotori siapa yang menyebarkannya.
Itu mengalihkan fokus dari apa yang penting, mencuri energi dari apa yang produktif, dan menyeret Anda ke dalam lumpur perbandingan, kecemburuan yang disamarkan, dan percakapan kosong. Apakah Anda sudah menyadari bagaimana perasaan Anda setelah berbicara tentang seseorang? Meskipun untuk sesaat itu mungkin terasa membebaskan, segera muncul ketidaknyamanan, sebuah perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan ini, seolah-olah hati nurani Anda mengatakan itu. Itu tidak perlu, dan memang tidak perlu. Kebijaksanaan tidak terletak pada memenangkan perdebatan. Itu terletak pada tidak perlu terlibat di dalamnya. Kekuatan tidak terletak pada mengekspos orang lain. Itu terletak pada melindungi diri. Dan kedamaian sejati tidak pernah lahir dari penilaian. Dia lahir dari keheningan. Jika seseorang menyakiti Anda, ubah itu menjadi pelajaran, bukan topik. Jika seseorang melakukan kesalahan terhadap Anda, menjauh. Jangan cemari mulut Anda dengan kebencian, karena pada akhirnya, siapa yang perlu berbicara buruk untuk merasa baik lebih tersesat daripada yang mereka kira. Pilihlah hidup dengan ringan, dan ringan itu membutuhkan keheningan. Keheningan tentang orang lain dan juga tentang kebutuhan diri untuk memiliki opini tentang segala sesuatu. Aturan 4. Biarkan tindakan Anda berbicara. Apakah Anda sudah menyadari bagaimana mereka yang benar-benar hidup sesuatu berbicara sedikit tentang itu? Cinta yang sejati, kesuksesan yang sejati, iman yang sejati, kekuatan yang sejati. Semua hal ini diam. Mereka tidak perlu mikrofon atau penonton. Mereka hanya perlu dijalani. Ada sesuatu yang sangat membebaskan dalam tidak perlu mengatakan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda percayai, atau kemana Anda pergi. Karena ketika Anda mencapai tingkat kedewasaan ini, Anda tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Anda hanya ada, Anda hanya melakukan. Stoicisme selalu menghargai praktik lebih dari pidato. Epictetus berkata, "Jangan katakan bahwa Anda seorang filsuf, jadilah seorang." Dan ini adalah salah satu pelajaran terbesar dari seluruh filsafat kuno. Tidak ada gunanya berbicara indah jika apa yang Anda jalani kecil. Kita hidup di zaman di mana semua orang berbicara tentang segalanya. Mereka berbicara tentang tujuan, perubahan, pengembangan, spiritualitas, tetapi sedikit yang benar-benar menjalani apa yang mereka bicarakan. Sedikit yang menghidupkan nilai-nilai mereka dalam rutinitas yang sunyi, dalam tindakan sederhana, dalam tindakan sehari-hari. Sangat mudah untuk mengatakan, "Saya telah berubah." Yang sulit adalah bangun setiap hari dan bertindak berbeda, meskipun tidak ada yang melihat. Mudah untuk berbicara tentang kerendahan hati. Sulit untuk mempraktikannya ketika tidak ada yang memuji Anda. Mudah untuk mengajarkan kedamaian. Sulit untuk tetap tenang ketika Anda diprovokasi. Mudah untuk berfilosofi tentang kesabaran. Sulit untuk mempertahankannya ketika semua yang ada dalam diri Anda ingin meledak. Dan karena itu, tindakan berbicara lebih, berbicara dengan lebih banyak kebenaran, berbicara dengan lebih banyak kekuatan, berbicara tanpa kata-kata, dan karena itu, menjangkau lebih dalam. Ketika Anda menjalani kehidupan yang koheren, Anda tidak perlu membela diri. Orang-orang merasakan, mereka menyadari, karena energi dari siapa yang benar-benar hidup jauh lebih kuat daripada suara dari siapa yang berbicara terlalu banyak. Biarkan tindakan Anda mengungkapkan siapa Anda. Biarkan keheningan Anda menunjukkan kebesaran Anda. Biarkan ketekunan usaha Anda berbicara untuk Anda, hari demi hari, pilihan demi pilihan, detail demi detail. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang melihat. Disitulah kebenaran Anda berada. Di ruang sunyi itulah lahir apa yang sebenarnya Anda. Cicero berkata, "Kata-kata meyakinkan, contoh menarik." Dan itu saja. Anda dapat berbicara apapun yang Anda inginkan, tetapi pada akhirnya, apa yang akan menyentuh orang lain dan mengubah Anda adalah tindakan, kebiasaan, perilaku. Lebih bijak adalah mereka yang melakukan tanpa mengumumkan. Lebih mulia adalah mereka yang melayani tanpa menunggu tepuk tangan.
Lebih kuat adalah mereka yang menahan dalam keheningan apa yang akan digunakan orang lain sebagai alasan untuk berhenti. Ketika Anda berbuat, dunia melihat. Tidak langsung. Terkadang butuh waktu. Tetapi kehidupan yang penuh tindakan berbicara lebih keras daripada 1000 pidato yang dirancang. Dan yang terbaik dari semuanya, ketika Anda fokus pada bertindak, daripada muncul, Anda menemukan kedamaian, karena tidak ada yang dapat membantah kehidupan yang dijalani dengan baik. Tidak ada yang dapat membantah pikiran yang koheren. Tidak ada yang dapat memadamkan cahaya siapa yang bersinar tanpa mengatakan apa-apa. Jika ini masuk akal bagi Anda, tulis di komentar. Saya memilih keheningan tindakan dan mulai hari ini melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, siapa yang benar-benar hidup tidak perlu membuktikan, hanya perlu hidup. Aturan 5. Hindari kebutuhan untuk benar. Kebutuhan untuk benar adalah salah satu penjara paling halus bagi manusia. Ia datang menyamar sebagai logika, keadilan, saya hanya ingin menjelaskan. Tetapi sebenarnya, di balik keinginan ini, ada sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan untuk terlihat lemah, terlihat salah, dihina. Karena itu, banyak yang terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu mereka perjuangkan untuk sudut pandang, untuk perdebatan di jalan, untuk pesan yang salah ditafsirkan, untuk kalimat yang salah. Dan tiba-tiba, tanpa menyadari, kita menghabiskan energi berusaha membuktikan bahwa kita benar. Tetapi apakah itu sepadan? Stoicisme menawarkan kita undangan yang sulit untuk diterima, tetapi membebaskan. Tidak setiap pertempuran perlu dimenangkan, tidak setiap debat perlu diperpanjang, tidak setiap kebenaran perlu dibuktikan. Marcus Aurelius menulis dalam diarinya, "Jika seseorang meyakinkan Anda dengan alasan, ubahlah. Tetapi jika itu hanya pertarungan keangkuhan, mundurlah." Itulah kekuatan sejati, mengetahui bahwa Anda bisa benar dan tetap memilih keheningan. Tetapi ego membenci itu. Dia berteriak, dia ingin menjawab, dia ingin argumen terakhir, dia ingin menang. Karena bagi ego, menjadi benar lebih penting daripada berada dalam kedamaian. Apakah Anda pernah melihat pasangan yang saling menghancurkan karena ingin menang dalam perdebatan? Orang tua dan anak yang berhenti berbicara karena perbedaan pendapat? Persahabatan yang berakhir karena saya sudah bilang? Perusahaan yang hancur karena tidak ada yang mau mengalah? Nah, kebenaran memiliki nilainya, tetapi kebijaksanaan terletak pada memilih kapan itu benar-benar penting. Cicero berkata bahwa banyak yang memenangkan pertikaian, tetapi kehilangan persahabatan, dan itu terjadi setiap hari. Orang-orang yang memenangkan argumen, tetapi kehilangan koneksi, yang memenangkan debat, tetapi kehilangan rasa hormat. Apa gunanya menjadi benar dan hidup dalam pertempuran yang konstan? Apa gunanya membuktikan sudut pandang Anda jika pada akhirnya Anda sendirian? Menghindari kebutuhan untuk benar bukanlah penyerahan, itu adalah kebesaran. Ini adalah menyadari bahwa ada saat-saat di mana kedewasaan terletak pada keheningan, pengorbanan, mundur. Bukan karena ketakutan, tetapi karena Anda tidak lagi perlu kemenangan untuk merasa utuh. Orang-orang yang berkembang tidak bersaing dalam argumen. Mereka mendengarkan. Mereka tahu bahwa kehidupan lebih luas daripada sudut pandang manapun dan bahwa terkadang orang lain tidak perlu dikalahkan. Mereka perlu dipahami. Ada perdebatan yang hanya bising. Tidak ada yang mau mengubah pikiran. Semua orang berbicara. Tidak ada yang mendengarkan. Dan ketika itu terjadi, yang paling bijak tidak ikut dalam tarian itu. Dia mundur, bukan karena kalah, tetapi karena mendapatkan hak untuk melindungi kedamaannya. Anda pasti pernah mengalami ini. Anda keluar dari percakapan dengan perasaan bahwa Anda menang, tetapi merasa kosong atau terlibat dalam perdebatan untuk mempertahankan kehormatan Anda dan merasa kotor setelahnya. Karena pada akhirnya, Anda tahu, apa yang membangun Anda bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Dan mengalahkan diri sendiri berarti belajar untuk mengalah,
belajar untuk membiarkan berlalu, berkata, "Anda mungkin benar," atau bahkan, "Saya mengerti sudut pandang Anda." Bahkan ketika Anda tidak setuju, itu membutuhkan kekuatan yang sedikit dimiliki orang, tetapi mereka yang memilikinya hidup lebih ringan, dengan lebih banyak ruang dalam jiwa, dengan lebih banyak keheningan batin, karena tidak perlu memikul kewajiban untuk selalu benar. Percayalah, Anda tidak perlu memperbaiki setiap ketidakadilan, tidak perlu membalas setiap kritik, tidak perlu menjelaskan diri pada setiap kesalahpahaman, dan di atas segalanya, tidak perlu memenangkan setiap perdebatan. Terkadang, kemenangan sejati terletak pada membiarkan orang lain memiliki kata terakhir dan melanjutkan hidup Anda dalam kedamaian. Jika Anda merasa bahwa kebutuhan untuk benar ini telah membuat Anda kehilangan orang, momen, dan bahkan malam yang nyenyak, saatnya melepaskan beban ini. Pilih, mulai sekarang, kedamaian Anda, bukan kebenaran Anda, karena pada akhirnya kedamaianlah yang menopang Anda. Kedamaianlah yang memungkinkan Anda tidur dengan kepala di bantal dan hati yang bersih. Dan yang paling menarik, ketika Anda tidak lagi perlu benar, orang-orang mulai benar-benar mendengarkan Anda. Karena keheningan orang yang bijak berbicara lebih keras daripada 1000 kata, dari siapa yang perlu membuktikan sesuatu. Dan simpan ini, tidak setiap argumen sepadan dengan kedamaian Anda. Aturan 6. Gunakan kata-kata dengan bobot emas. Apakah Anda sudah memperhatikan apa yang Anda katakan? Tidak hanya pada kontennya, tetapi pada bobot yang dibawa setiap kata. Kebanyakan orang berbicara seolah kata-kata itu ringan, sekali pakai, seolah setelah diucapkan dapat menghilang di angin. Tetapi tidak menghilang. Kata-kata tetap ada. Mereka menyentuh, mereka menyakiti, mereka meninggalkan bekas, mereka membuka pintu atau menutup pintu. Cicero berkata, "Seperti halnya emas harus ditimbang sebelum dibelanjakan, kata-kata harus diukur sebelum diucapkan." Tetapi kenyataannya adalah hampir tidak ada yang menimbang apa yang mereka katakan. Mereka berbicara tanpa berpikir, menjawab secara impulsif, mengekspresikan kemarahan, kebanggaan, kecemburuan, keangkuhan, semuanya dalam bentuk kata-kata. Dan setelah itu, ketika mereka menyadari kerusakan, sudah terlambat karena kata-kata tidak kembali. Mereka masuk ke orang lain, mengubah orang lain, dan seringkali mengubah Anda juga. Berbicara adalah tindakan kreatif. Setiap kali Anda membuka mulut, Anda sedang menciptakan sesuatu di dunia. Anda sedang membangun sebuah ide, sebuah citra, sebuah kesan. Dan karena itu, seharusnya dilakukan dengan perhatian, dengan penghormatan, seperti seseorang yang tahu bahwa mereka akan menempatkan sesuatu dalam gerakan, sesuatu yang tidak akan dapat mereka kendalikan lagi. Tetapi berbicara telah menjadi kebiasaan, menjadi impuls. Berbicara telah menjadi kebisingan. Dan itulah sebabnya hari ini orang mendengar lebih sedikit, merasa lebih sedikit, tersentuh lebih sedikit, karena ada kelebihan kebisingan dan kekurangan kebenaran. Banyak yang berbicara dengan sedikit bobot. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada berbicara terus-menerus, tetapi pada mengetahui kapan dan bagaimana berbicara. Sebuah kata yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat menyelamatkan sebuah kehidupan, tetapi kata yang sama pada waktu yang salah dapat menghancurkan seseorang. Orang bijak tidak berbicara untuk memamerkan. Mereka berbicara karena memiliki sesuatu yang nyata untuk ditawarkan. Mereka berbicara dengan ukuran, dengan niat, dengan kehadiran. Mereka tidak perlu mengatakan semua yang mereka pikirkan atau mengubah setiap keheningan menjadi pembicaraan. Mereka tahu bahwa ada saat-saat di mana keheningan mengajarkan lebih banyak daripada 1000 nasihat. Apakah Anda pernah mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang begitu sederhana, sehingga itu meninggalkan kesan pada Anda selama berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun? Itu terjadi karena kata-kata itu membawa bobot, bukan bobot penilaian, tetapi kebenaran, pengalaman, esensi. Dan kata-kata seperti itu hanya lahir ketika mereka dibudidayakan dalam keheningan.
Kata-kata dengan bobot emas tidak muncul dari ketergesaan. Mereka tidak lahir dari kemarahan atau dari kebutuhan untuk memenangkan percakapan. Mereka lahir dari ruang internal yang Anda ciptakan ketika mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, ketika mengamati lebih banyak daripada berpendapat, ketika merasakan lebih banyak daripada mencoba mengendalikan. Ada keindahan langka dalam mereka yang tahu untuk diam pada saat yang tepat dan berbicara dengan ketepatan pada saat yang diperlukan. Orang ini tidak diingat karena pidato mereka, tetapi karena kalimat pendek mereka, penuh makna, karena nasihat yang tepat, karena jeda yang mengajarkan lebih banyak daripada banyak kata. Orang ini seperti emas, langka, diam, dan berharga. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti itu. Kurang banyak bicara yang sia-sia, lebih banyak bijak yang hadir, kurang pidato kosong, lebih banyak kata yang memiliki jiwa. Dan Anda bisa menjadi orang itu. Anda bisa mulai hari ini dengan mengurangi ketergesaan untuk menjawab, membungkam kebutuhan untuk menegaskan diri, menimbang setiap kalimat seolah-olah itu adalah benih. Karena pada kenyataannya, setiap kata yang Anda tanam pada orang lain akan mekar atau membusuk. Apa yang ingin Anda tinggalkan pada orang lain? Kenangan atau luka? Kekuatan atau cedera? Jika Anda memahami kekuatan nyata dari kata-kata Anda akan menggunakannya dengan lebih hormat. Anda akan berbicara lebih sedikit, tetapi dengan lebih banyak kehadiran. Anda akan berdiam lebih banyak, tetapi ketika Anda berbicara, orang-orang akan berhenti untuk mendengarkan. Itulah tujuannya. Berbicara sedikit, tetapi dengan begitu banyak bobot sehingga satu kalimat Anda diingat seumur hidup. Dan ingatlah, berbicara dengan kebijaksanaan adalah cara mencintai diri sendiri. Dan dunia sudah memiliki terlalu banyak kebisingan. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah suara dengan kebenaran. Aturan 7. Kuasai keinginan untuk menjelaskan. Berapa kali Anda merasa dorongan yang hampir fisik untuk membenarkan diri, membuktikan bahwa niat Anda baik, menjelaskan kesalahpahaman, menjawab kritik, membersihkan citra Anda. Keinginan ini begitu umum sehingga kita bahkan tidak menyadari bagaimana hal itu menguasai kita. Tetapi kenyataannya adalah kebutuhan konstan untuk menjelaskan diri, adalah penjara yang menyamar sebagai dialog, perangkap yang mencuri kedamaian Anda, dan selalu menempatkan Anda dalam posisi tergugat, bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran yang keras tetapi membebaskan. Anda tidak berutang penjelasan kepada semua orang. Dan, lebih dari itu, tidak semuanya perlu dijelaskan. Ada saat-saat di mana keheningan lebih berharga daripada 1000 argumen. Saat-saat di mana mencoba menjelaskan hanya memperburuk keadaan. Hanya memberi lebih banyak suara pada keraguan, lebih banyak kekuatan pada kritik, lebih banyak perhatian pada apa yang tidak layak. Epictetus berkata, "Jika seseorang berbicara buruk tentang Anda dan itu benar, ubahlah. Jika tidak, lanjutkan hidup Anda." Tampaknya sederhana, tetapi sangat revolusioner, karena kebanyakan dari kita ingin memperbaiki citra, ingin memperbaiki apa yang dipikirkan orang lain, ingin membuktikan bahwa kita baik, bahwa kita adil, bahwa kita benar. Tetapi kenyataannya adalah siapa yang mencintai Anda tidak memerlukan penjelasan, dan siapa yang membenci Anda juga tidak akan mendengarkan. Anda tidak memiliki kendali atas apa yang dipikirkan orang lain, tetapi Anda memiliki kendali atas apa yang Anda lakukan dengan apa yang mereka pikirkan. Dan ini adalah salah satu kekuatan terbesar yang dapat Anda kuasai. Keinginan untuk menjelaskan seringkali muncul dari ketakutan yang sudah lama ada. Ketakutan untuk disalahpahami, untuk tidak diterima, untuk dilihat sebagai salah, tidak adil, buruk. Tetapi, jika Anda terus-menerus berusaha untuk menjelaskan diri, Anda memberi lebih banyak nilai pada persetujuan eksternal daripada integritas Anda sendiri. Dan ini melemahkan Anda, karena setiap penjelasan yang tidak perlu, Anda berkata, meskipun tanpa kata-kata, "Tolong, terima saya. Tolong, jangan menilai saya. Tolong, pahami sisi saya." Tetapi hidup seperti ini melelahkan. Ini seperti membawa beban semua tatapan, semua pendapat, semua penilaian sepanjang waktu.
Dan Anda tidak lahir untuk itu. Anda lahir untuk hidup dengan kebenaran. Dan kebenaran seringkali sunyi. Menguasai keinginan untuk menjelaskan bukanlah arogansi. Itu adalah kedewasaan. Ini adalah memahami bahwa nilai Anda tidak tergantung pada pemahaman orang lain, dan bahwa beberapa orang akan membelokkan apa yang Anda katakan, karena mereka tidak tertarik pada kebenaran. Mereka tertarik pada menjaga apa yang telah mereka putuskan untuk diyakini. Jadi, belajarlah untuk bernapas, untuk mendengarkan kritik dan tidak bereaksi, untuk menerima tuduhan dan tidak panik, untuk membiarkan waktu menjawab untuk Anda. Karena waktu, berbeda dengan mulut, tidak berbohong. Dia menunjukkan, jika seseorang salah memahami Anda dan Anda tahu bahwa Anda telah bertindak dengan integritas, percayalah, hidup akan mengurusnya. Tidak perlu terburu-buru untuk membersihkan citra sendiri. Citra yang paling bersih adalah dari hati yang tenang. Cicero berkata bahwa jiwa yang damai tidak perlu membela diri. Dan inilah jiwa yang harus Anda kembangkan. Jiwa yang tidak terburu-buru untuk memperbaiki setiap kesalahpahaman karena tahu bahwa apa yang benar akan bertahan. Bertahan dari kebisingan, keraguan, dan kejahatan. Anda tidak perlu dipahami oleh semua orang atau diterima oleh semua orang. Cukup menjadi utuh dan koheren dengan siapa Anda. Secara perlahan, Anda akan menyadari bahwa kedamaian dimulai ketika Anda berhenti mencoba meyakinkan dan mulai hidup. Lihat, sejujurnya, kebanyakan orang akan menjalani hidup mereka sebagai tawanan dari mulut mereka sendiri. Mereka akan berbicara terlalu banyak, menjelaskan terlalu banyak, bereaksi terlalu banyak, tersesat dalam perdebatan yang tidak berguna, dalam gosip kecil, dalam pendapat yang tidak pernah diminta. Mereka akan menghabiskan energi mencoba membuktikan bahwa mereka benar. Mereka akan memamerkan diri mencoba menunjukkan bahwa mereka bahagia. Mereka akan tenggelam berusaha menyelamatkan citra mereka sendiri. Dan, pada akhirnya, ketika sudah terlambat, mereka akan memahami bahwa yang mereka butuhkan hanyalah tetap diam. Saya tahu itu karena saya sudah pernah seperti itu. Saya hidup mencoba membuktikan sesuatu, mencoba terlihat baik, mencoba mempertahankan topeng. Tetapi, pada usia 33 tahun, saya akhirnya melihat dan berubah. Untungnya, itu masih dalam batas waktu. Hidup perlu lebih ringan. Dan ringan ini dimulai ketika kita memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan kita sendiri dan berkembang. Karena di dunia jeritan dan penampilan, keheningan masih merupakan kekuatan, pengendalian diri, kedewasaan emosional, kebijaksanaan dalam keadaan murni. Jika Anda tidak mengendalikan lidah Anda akan mengendalikan takdir Anda, akan menempatkan Anda dalam konflik yang tidak perlu Anda masuki, akan membuat Anda kehilangan peluang, orang, rasa hormat, dan kedamaian. Akan membuat Anda mengatakan hal-hal yang akan menyakiti Anda lebih daripada siapa yang mendengarnya. Dan kemudian, setelah itu, tidak ada jalan kembali. Kata yang diucapkan adalah seperti anak panah yang diluncurkan. Ia tidak meleset dari sasaran dan, ketika mengenai, melukai. Apakah Anda ingin mengubah hidup? Anda tidak perlu membuat keributan. Tidak perlu memposting, membuktikan, meyakinkan, menjelaskan. Anda hanya perlu mulai diam ketika sebelumnya Anda berbicara, mengamati ketika sebelumnya Anda bereaksi, mendengarkan ketika sebelumnya Anda menyerang. Video ini bukan tentang menjadi pasif, lemah. Ini tentang menjadi berniat. Ini tentang mengeluarkan ego Anda dari depan untuk memberi ruang bagi esensi Anda. Ini adalah bertahan hidup seperti para besar hidup, dengan sikap, dengan martabat, dengan keheningan. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Anda bisa keluar dari video ini dan terus menyabotase diri dengan kata-kata yang terbuang. Atau Anda bisa memilih jalur yang lebih langka dan lebih berani. Diam untuk tumbuh di dalam. Tetap diam untuk mendengarkan diri sendiri. Berbicara lebih sedikit untuk hidup lebih baik. Dan, jika video ini menyentuh pikiran Anda dengan cara tertentu, lakukan 3 hal sekarang. Daftar ke saluran, beri suka,
tinggalkan komentar Anda di bawah. Jika Anda tidak tahu persis apa yang harus dikatakan, cukup tulis sampai akhir. Stoik yang bijak. Saya tinggalkan di sini 2 video yang dapat mengubah cara Anda berpikir dan mungkin hidup Anda. Pilih satu. Saya akan melihat Anda di sana.